Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Kita hanya diminta untuk bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, Allah menambahkan nikmat itu kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan dan memberikan teladan bagaimana menjalankan kebaikan itu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itulah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan kebaikan dan beliau menampakkan, memberikan keteladanan yang baik bagi kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang dapat membawa kita ke surga, melainkan sudah beliau terangkan. Dan tidak ada satu keburukan pun yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, melainkan sudah beliau peringatkan. Hamba-hamba Allah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita pada subuh kali ini, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Jadi husnul khuluq itu atau akhlak yang baik itu mencakup segala sesuatu, perangai, tingkah laku yang baik, perbuatan yang terpuji, yang sejalan dengan syariat. Jadi yang menjadi standar apakah akhlak itu dikatakan baik atau akhlak itu dikatakan buruk, itu bukanlah olah pikir manusia, bukanlah kebudayaan manusia, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi budi pekerti yang baik itu ada juga yang mengatakan memilih perangai-perangai yang utama dan meninggalkan perangai-perangai yang hina. Itu juga termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, benar-benar la'ala khuluqin 'azim. Di sini ada kalimat taukid, ala, di atas khuluqin azim. Artinya segala sesuatu yang beliau lakukan itulah akhlak yang baik. Ketika ada perintah dalam Al-Quran, beliau jalankan. Ketika ada larangan, beliau tinggalkan. Di samping akhlak-akhlak mulia yang telah ada, Allah tanamkan pada diri beliau. Keberanian, rasa malu, kedermawanan, penyabar, pemberi maaf. Itu. Jadi ada akhlak-akhlak yang sudah Allah tanamkan kepada diri beliau, terpercaya, suka membantu orang lain. Di samping itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk akhlak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ceritakanlah kepada kami tentang akhlak Rasulullah." Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Apa yang kita dapati berupa perintah di dalam Al-Quran, itu lihat contoh pengamalannya pada diri Rasulullah. Apa yang kita dapati larangan dalam Al-Quran, maka lihatlah bagaimana Rasulullah meninggalkan larangan-larangan itu. Ungkapan-ungkapan yang baik, sifat-sifat yang baik, puji-pujian kepada akhlak-akhlak yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Maka lihatlah kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara ayat yang menerangkan tentang akhlak yang baik adalah wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Ini di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga. Beliau itu di antara mereka ini sifatnya adalah wal kadhimin al ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Bukan tidak marah, tetapi mereka itu yakdhim, ya, menahannya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Tapi memaafkan di sini al-afu indal maqdirah, ketika dia mampu untuk membalas, tapi dia memaafkan. Inilah akhlak-akhlak mulia, ya, yang terdapat pada diri orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga. Mereka itu mampu marah tapi menahan dirinya, mampu membalas tapi memaafkan. Nah, jika kita ingin mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan yang abadi, maka marilah kita coba berusaha kita untuk mengamalkan hal-hal yang demikian. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan." Muttafaqun alaih. Beliau berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Jadi yang menilai akhlak kita itu baik bukan diri kita. Tadi standarnya adalah Al-Quran, ya, standarnya adalah syariat. Dan yang menilai kita itu apakah akhlak itu baik, tasarruf kita itu baik adalah orang yang ada di sekeliling kita, teman kita, ya, bawahan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mereka lah yang akan menceritakan tentang kita baik atau tidak. Maka kemudian tidak kita dapati dalam riwayat istri Nabi 9 orang, tidak ada satupun kemudian yang menyebutkan kejelekan Rasulullah SAW, tidak. Masing-masing mereka menceritakan tentang bagaimana keindahan kehidupannya dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu betul-betul beliau amalkan. Apa kata beliau? Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Itu kemudian dibuktikan dengan tidak ada didapati riwayat, ya, yang mana para istri-istri Nabi SAW itu menyebutkan keburukan dalam rangka menjelek-jelekkan, merendahkan pribadi Rasulullah, itu tidak ada. Senantiasa mereka itu menceritakan tentang bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabatnya. Ini baru riwayat Anas. Anas ini perlu kita tahu, bukan orang yang melihat 1-2 hari dengan Rasulullah, bukan orang yang bertemu 1-2 kali dengan Rasulullah, tapi orang yang membersamai beliau seperti diri dan bayangan selama 10 tahun. Ketika ibunya membawanya kepada Rasulullah SAW, ketika itu usianya 10 tahun. Itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau membersamai Rasulullah SAW hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Usia beliau selama di Madinah itu 10 tahun. 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan apa? Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Adalah orang yang paling baik akhlaknya, Masya Allah. Ini tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari usaha Rasulullah SAW untuk menampakkan akhlak yang baik itu. Ketika, ya, ini kembali lagi ke belakang, beliau mendapatkan wahyu yang pertama, beliau merasa ketakutan hingga beliau pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya apa? Zammiluni, selimuti aku. Itu sangat ketakutan. Sosok yang sangat kuat, yang sangat tegar, yang sangat berani, tapi bisa ketakutan. Karena yang dia lihat itulah di luar dari kebiasaan. Tapi lihat bagaimana istri yang solehah ini untuk menenangkan beliau. Apa yang beliau sebutkan? Lan yukhzikallah. Allah tidak mungkin akan menghinakanmu. Innaka, kan? Sesungguhnya engkau disebutkan
sifat-sifatnya yang baik. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, engkau senantiasa membantu orang lain, engkau senantiasa dapat dipercaya, engkau senantiasa berkata jujur, seperti itu. Disebutkan akhlak-akhlaknya. Itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Maka Khadijah kemudian mengatakan itu. Allah tidak mungkin akan menghinakan orang yang berbuat seperti itu. Pasti akan kemuliaan yang dia dapatkan. Dan betul, kemuliaan yang lebih mulia daripada itu, yaitu diangkat menjadi Rasulullah. Diangkat menjadi Nabi Allah. Diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, perkara akhlak ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan betul-betul. Dan untuk zaman kita sekarang ini, sungguh semakin sangat langka sekali kita dapati akhlak yang baik itu, teladan yang baik itu sangat minim sekali itu kita dapatkan. Ada terkadang orang banyak ilmunya, mampu menjelaskan disiplin-disiplin ilmu, menafsirkan ayat, mensyarah hadis, tetapi kita tidak mendapati keteladanan yang baik darinya. Namun bukanlah waktunya untuk mencela orang, waktunya sekarang melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengamalkan akhlak-akhlak yang baik yang sudah kita pelajari atau belum? Kalau kita hanya sibuk untuk melihat orang lain, itu ingat kepada hadis Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman itu akan terjadi namanya keterbalikan. Orang yang jujur didustakan, pendusta dibenarkan. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanah tidak dipercayai. Dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan berbicara tentang urusan orang-orang umum, urusan umum. Sehingga dia hanya membuat kerusakan saja. Semua dia komentari. Semuanya dia komentari. Rajulun tafih yatakallamu fi amril am. Seorang laki-laki ataupun seseorang yang tafih, yang rendahan, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tapi dia membicarakan tentang urusan awam, tentang urusan umum, seperti itu. Sehingga dia merusak. Wa anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala shamamtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li qat uf, wa la qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wa la li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza." Muttafaqun alaih. Ini masih cerita Anas, bagaimana beliau mendapati akhlak yang baik dari Rasulullah SAW selama beliau bermuamalah 10 tahun itu. Beliau bercerita, aku tidak pernah memegang sutera, baik yang tebal maupun yang tipis, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Beliau membandingkan sutera dengan telapak tangan Rasulullah, lebih lembut telapak tangan Rasulullah SAW. Aku juga tidak pernah mencium aroma yang lebih harum daripada aroma Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan ada di kalangan sahabat itu ini jangan kita bandingkan dengan manusia biasa. Itu mengambil keringat Rasulullah SAW, disimpan dalam botol, dijadikan minyak wangi. Masya Allah. Nah, kita keringat kita nggak bisa. Tapi Rasulullah SAW seperti itu. Itu baru fisiknya. Bagaimana dengan akhlaknya? Masya Allah. Aku telah mengabdi kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Selama itu beliau tidak pernah melontarkan kata-kata atau hus kepadaku. Beliau juga tidak pernah menegur dengan kata-kata, mengapa kamu berbuat seperti itu terhadap apa yang telah aku lakukan. Dan beliau juga tidak pernah menegurku atas apa yang belum aku lakukan dengan berkata, mengapa kamu tidak berbuat seperti ini. Jadi kalaupun sudah dikerjakan, beliau nggak pernah bilang, kenapa kayak gitu. Kalaupun belum dikerjakan, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa nggak kerjakan seperti ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena dulu yang meminta, yang membawa beliau itu ibunya, bukan Rasulullah yang memintanya. Ibunya yang membawanya. Ini ya Rasulullah, saya berikan anakku ini untuk berkhidmat kepadamu. Sehingga Rasulullah SAW menerima khidmat yang terbaik dari Anas bin Malik. Sambil Anas bin Malik juga melihat bagaimana keteladanan pada diri Rasulullah SAW. Itu ada kisahnya juga ketika beliau disuruh kemudian main-main sama anak-anak kecil kayak itu.
Itu kisahnya yang menarik, itu silakan dibuka kembali. Naam, akhlak yang baik bukan hanya sekedar untuk dibicarakan, tetapi mari bersama-sama kita untuk melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kita praktekkan, terutama di orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antara akhlak yang baik yang kita bisa kita sebutkan untuk subuh kali ini adalah menjaga lisan. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam potongan hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sanggup, lebih baik diam. Ulama kemudian menjelaskan, perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam. Setelah itu kemudian barulah perkataan yang sia-sia. Kalau kita tidak mampu berkata-kata baik, diam. Tapi kalau kita mampu berkata-kata baik, maka berkata-katalah. Pepatah mengatakan kalam hikmah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada menjaga lisan. Mulutmu harimaumu, dalam ungkapan pepatah kita, ya kan? Mulutmu harimaumu, maka kita jaga lisan kita. Betapa banyak orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu disebabkan hanya kesalahan lisannya. Wa hal yakubban nas ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang yang diseret dengan wajahnya atau diseret dengan hidungnya, ya, diseret di atas api neraka itu dengan sebab apa? Hasaidu alsinatihim. Hasil buah dari ucapan lisan mereka. Imam Syafi'i kemudian mengatakan dalam syairnya maknanya, coba perhatikan orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Mereka itu kebanyakannya adalah korban dari ular itu apa namanya? Mematuknya. Bisa dari lisan yang dia keluarkan. Ini hati-hati kita. Banyak orang celaka gara-gara lisannya. Makanya dia katakan mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, diam. Karena semua percakapan, ucapan, ungkapan, kata-kata itu akan dicatat oleh malaikat. Apa kata Allah dalam surat Qaf? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu ucapan yang dia ucapkan melainkan ada malaikat yang senantiasa mencatat. Nah, ini terutama kita orang-orang yang dekat ini, dengan keluarga kita, dengan teman kita, ini kita tinggal sekomplek misalnya, kita tinggal satu asrama, maka kita jaga. Kalaupun kita tidak dapat memberikan nasihat yang baik, memberikan ilmu yang baik, minimal jangan menyakiti perasaan, jangan menyakiti hati mereka dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kotor. Ya, itu coba kita jaga. Kita amalkan ini, lisan ini perkaranya yang luar biasa ini. Memang itu lidah itu tidak bertulang, tetapi lebih tajam daripada pedang. Luka di kulit katanya bisa diobati. Kalau luka di hati, kemana obat hendak dicari? Sulit. Maka kita jaga itu. Di antaranya, ya, misalnya ketika ada saudara kita yang melakukan suatu kesalahan, lantas kemudian kita mengomentari dengan komentar yang bukannya membangun dia, bukannya menyadarkan dia supaya melakukan kebaikan-kebaikan, supaya memperbaiki diri, malah membuat dia drop, membuat dia semakin lemah. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti itu coba kita hindari. Kalau ingin menasehati, nasihatilah dengan baik. Nasihatilah dengan ungkapan-ungkapan bisa kita pilih. Banyak orang yang hidup di dunia ini bukan hanya kita yang pertama nih. Kita adalah generasi kesekian. Sudah ada generasi-generasi sebelum kita. Kenapa kita tidak melihat sejarah mereka untuk kita tiru kebaikan-kebaikan dari mereka? Kalau kita nggak sanggup, diam aja. Diam. Akhlak yang baik itu setidaknya terdapat pada tiga hal. Apa pertama? Badlul ma'ruf. Ya kan? Pertama basyasyatul wajah. Yaitu wajah yang ceria. Wajah yang ceria, senyuman, sapaan, itu basyasyatul wajah. Yang kedua, badlul ma'ruf, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Rumusnya adalah apa kebaikan terbaik yang bisa kita berikan untuk orang lain, berikan. Dari orang lain nggak usah tunggu.
Nggak usah tunggu kebaikan dari orang lain. Kita apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Kerjakan. Karena masing-masing sebenarnya sedang mencatat buku amalan mereka masing-masing. Kawan kita tidak bertanggung jawab atas buku catatan kita. Saudara kita tidak bertanggung jawab atas buku catatan amalan kita. Yang bertanggung jawab atas buku catatan amalan kita adalah kita sendiri. Maka kerjakan kebaikan, dan itu akan tertulis di catatan amalan kita. Orang lain kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, sudah kita saja mengamalkannya. Yang lain itu adalah wasilah kita mendapatkan pahala. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita berkata-kata yang baik kepada orang lain, ketika kita berakhlak yang baik kepada orang lain, yang tercatat catatan kebaikan itu di buku catatan kita, bukan di buku catatan dia. Kalau dia berbuat baik, ya tercatat di catatan dia. Kalau dia membalas kita dengan keburukan, kita tetap tercatat dengan kebaikan, dia di bukunya tercatat keburukan. Yang ketiga, kaful adza, menahan diri dari membuat kerusakan, menahan diri dari berbuat keburukan, dari mengganggu orang lain, dari merusak orang lain, dari menyakiti orang lain. Ini yang ketiga, kaful adza. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemana melangkah merusak, sehingga kehadiran kita sangat tidak diharapkan. Kalau kita mati, itu orang sangat senang sekali. Kun mustarihan wala takun mustarahan min. Jadilah orang yang kalau mati itu rehat dari dunia ini. Jangan menjadi orang yang kalau kita mati, dunia ini rehat dari kita. Ya. Karena ada dua orang jenis itu. Ada orang yang kalau matinya itu, orang lain sedih dia. Kenapa? Karena dulu di dunia dia berbuat kebaikan. Nah, ketika dia mati, dia berlepas diri, dia rehat, istirahat dari sempitnya dunia, dari susahnya dunia, dari penatnya dunia, dari lelahnya dunia. Jangan jadi orang yang kedua, yang mana kalau kita mati orang senang. Aduh, kenapa nggak dari kemarin? Ya, gitu ya. Diharapkan kematian kita. Mustarah minhu. Pertama tadi mustarih, dia yang istirahat. Kalau ini mustarah minhu, orang yang istirahat dari dia. Alhamdulillah. Itu hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan pun senang. Karena kalau dia melangkah itu nggak selamat, bunga-bunga itu udah dipatahin sama dia, dipetik sama dia tanpa ada kebutuhan. Hewan-hewan kalau dia lihat dilempari, ya, entah kambing tetangga atau kambing dari mana dilempari, ayam orang dilempari, mengganggu, merusak. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Kemana dia melangkah, dia itu merusak. Jadilah orang-orang yang kemana melangkah dia itu membuat kebaikan. Jadi tiga itu adalah ini secara umum itu akhlak yang baik itu. Selain yang kita sebutkan tadi, menjaga lisan tadi. Apa? Basyasyatul wajah, menampakkan wajah yang ceria. Yang kedua, bazlul ma'ruf, memberikan kebaikan yang terbaik kepada orang lain. Yang ketiga, kaful adza, menahan diri dari merusak orang lain, menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya. Kalau tiga itu saja kita amalkan, insya Allah kita sudah mendapati keutamaan akhlak yang baik itu. Yang mana kata Rasulullah SAW, ya, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqan. Kama qala Nabi SAW. Tempat duduk, orang yang tempat duduknya paling dekat denganku di surga nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Kita memang belum bertemu dengan Rasulullah, tapi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka amalkanlah akhlak yang baik itu agar kita duduk dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga nanti. Nah, tidakkah perasaan rindu itu membuat kita bersemangat untuk mengamalkan? Itu. Kemudian sebagai penutup, ya, kalaupun ada orang lain, ya, yang berbuat keburukan kepada kita, maka contohlah seperti ucapan, ya, kalau tidak salah ini ucapan Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mengatakan apa? Tilka sahifatuhu yamla'uha kaifa yasha. Biarkan dia, itu kan lembaran catatan amal dia, terserah dia mau mengisinya bagaimana. Tilka sahifatuhu yamla'uha kaifa yasha. Itu adalah sahifahnya, catatan amal dia. Yamla'uha, dia mengisinya kaifa yasha, terserah dia. Wa al laisa lil insani illa ma sa'a. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain kecuali dia penyebabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik,
dan menjauhkan dari kita akhlak yang buruk. Allahumma inna nas'aluka husnal khuluq wa na'udzubika min su'il khuluq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.